Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Guys, makin panas dan sangat memalukan. Ini adalah tamparan keras buat Bapak Kapolri. Seorang oknum polisi terciduk oleh warga sedang melakukan pungli di jalanan. Bahkan oknum polisi tersebut itu sampai kabur saat ditanya oleh warga terkait pungli yang dia lakukan. Sementara itu, netizen kali ini benar-benar muak dan mempertanyakan kinerja polisi itu apa katanya. Sebab terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh oknum polisi secara kasat mata dan secara brutal. Dan bahkan saking kesalnya, para netizen ini menskakmat oknum polisi habis-habisan tanpa rasa takut. Nah, mengkritik boleh dong ya, mencaci jangan. Itu yang harus dipegang. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, ini dia. Let's go. Yang pertama 28.000, yang kedua 200.000. Yang minta penampilan kami tidak diminta. Yang ngapain? Benar ya Pak ya? Benar ya Pak? Apaan tuh? Benar ya Pak? Laku, Ada yang penting. kabur itu. Sudah ada pungli Pak. Malu aja. Pak Ginting, pungli apa tidak Pak? Itu kok Ada ini, ada yang ya. tak pernah ini yang Aduh, lagi santai dia. Pak Ginting, Pak Ginting, jangan pergi dulu Pak, keterangannya dulu Pak, balikin uangnya Pak. Lah ini kok bisa kabur gitu? Pak Ginting, Emangnya yang dilakukannya benar beragam atau salah Pak, malu Pak. ini guys? Polisi Bentar, tapi bentar, guys. pungli gimana? Bentar guys, ini abang ini kan yang ngejar, yang ngerekam ini kan tidak teriak Pak Ginting, Pak Ginting, ini pungli atau tilang? Ini yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut, ini benar atau salah? Ya kalau benar kenapa lari gitu ya? Kalau salah ya klarifikasi aja, jawab aja pertanyaan orang tersebut. Ya nggak guys ya? Oke guys, kita lanjut. Gimana nih Kita lanjut? ya Pak. Pak Ginting, minta keterangan sebentar Pak. Waduh, waduh, sampai masuk ke toko-toko orang. Seragamu Pak. Kenapa gitu Pak? Pungli gitu kenapa Pak? Pak Kapolri Kecelakaan yang jadi korban. terus ini sama anak. Buat apa kamu jadi polisi? Padahal si cewek tadi keluarganya sakit. Ini kita langsung kirim buktinya ke Polda loh. Lalu penerimanya Kabur ini di Ginting. warga ini. Buka Pak maksudnya Pak. Masuk ke warung-warung orang. Pemirsa, seorang pria meninggal dunia usai Bentar guys. Jadi inilah ya guys ya, gambaran oknum-oknum nakal di jalanan gitu ya, sampai terciduk oleh warga sedang lakukan yang diduga pungli ya. Sebab abang itu teriak-teriak, ini pungli atau tilang, ini pungli atau tilang. Sementara Pak Polisi itu terus kabur dan tidak menjawab pertanyaan dari abang tersebut ya. Jadi inilah gambaran dan contoh buruk bagi penegakan hukum di negeri kita ini guys. Dan ini jangan dicontoh. Dan ini adalah teguran keras buat Bapak Kapolri, harus menindaklanjuti oknum-oknum kepolisian tersebut yang berbuat nakal di lapangan atau di jalanan atau di tempat tugas mereka dimanapun berada gitu. Oke guys, kita lanjut. diduga ditangkap oknum polisi. Di tubuh korban ditemukan banyak luka. Tangisan histeris Keluarga korban suami istri emosi saat melihat suaminya tewas. jasad di rumah sakit Bayangkara, Kota Medan. Keluarga menemukan banyak luka di tubuh korban. Nggak ada yang larang. Kau melarang pula di belakang kau, ini keluarganya. Ya, bentar guys, bentar. Ini seperti caption yang ada di sini. Tangisan histeris seorang istri saat mengetahui suaminya tewas usai ditangkap polisi. Ini maksudnya gimana? Ya seperti yang diberitakan ini, korban telah meninggal dunia dan mengalami luka-luka parah gitu ya, usai dibawa oleh oknum polisi gitu, ditangkap gitu ya. Oke, kita lanjut, gimana berita lanjut? Menurut keluarga pemirsa, peristiwa itu bermula saat korban bersama dengan teman-temannya membuat acara pada malam 24 Desember kemarin di sebuah lapo tuak di Jalan Medan Binjai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Diduga oknum polisi datang dan terjadi cekcok mulut dengan korban dan teman-temannya.
Korban dan 2 rekannya kemudian ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Medan. Istri korban mendapat informasi jika suaminya ditangkap polisi. Sang istri mendapat kabar bahwa suaminya masuk rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, sang istri melihat suaminya sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka. Polisi sendiri belum memberikan keterangan soal kasus ini. Iya, bentar. Aduh, aku jadi kok pengen ngomong. Habis ditangkap oleh oknum polisi, lalu masuk rumah sakit, lalu dikabarkan tiba-tiba telah meninggal dunia. Ini kejadiannya sih seperti apa? Kasusnya nih apa, guys? Waduh, ini aduh. Lagi-lagi ya. Aku bingung melihat daerah-daerah di Indonesia ini. Ada Polda, ada Polres, ada Polsek, Timur, merajalela. Ngapain ya kerja kalian? Ngapain? Bapak-bapak polisi yang terhormat, kerja kalian apa? Hah? Kerja kalian apa, Pak? Hah? Dia motor serangan itu bawa senjata tajam, mengganggu. Kalian di mana? Bahkan melewati markas besar kalian, aman dia. Kami yang penduduk-penduduk ini yang tiap bulan dipungut pajak, tiap tahun dipungut pajak. Pajaknya digunakan negara untuk menggaji kalian. Tujuan kalian tetek bengek untuk kalian, untuk keluarga kalian, mensejahterakan keluarga kalian. Kami yang membayar pajak malah takut keluar malam, takut beraktivitas. Kerja kalian apa polisi? Sadar kalian itu ngapain? Intel kalian itu ngapain? Apakah kalian itu cuma pagi-pagi berdiri di perempatan jalan? Dek, tolong fotokan, cekat, udah, enggak. Malam kalian patroli, pergi kalian nanti ke warung-warung, dek, tolong fotokan, cekat, udah. Negara memberi fasilitas mobil patroli dari uang rakyat. Pistol kalian itu dipakai untuk penjara. Nanti masuk angin pelurunya. Kalau lama-lama dipendam berkarat, masuk angin pelurunya Pak Polisi. Ya. Pendidikan yang kalian pelajari itu untuk intelijen kalian gunakan untuk ngangkat rencana. Ya. Selama itu di motor, di kotaku juga di motor, pegal merajalela. Apa kerja kalian? Nggak malu dikritik masyarakat, nanti kalian bilang masyarakat benci. Iya, betul. Mengkritik benci. Ya kan? Jadi belang-belang benci. Sementara kami takut keluar malam, nanti bilang kami bertindak. Bukan nggak bisa kami melawan, Pak. Cuma ngapain ada kalian kalau tahu juga kami yang melawan, membereskan, ngapain? Oh ya Pak Polisi ya, kerja kalian apa sih? Siang kalian lihat TikTok, yang kerja lihat TikTok. Komandan kalian nggak melarang itu. Tidak, kami bayar pajak ini, yang dipotong. Apapun yang kami lakukan kena pajak itu untuk kalian, untuk kesejahteraan kalian, untuk beli dinas kalian, untuk menggaji kalian, untuk makan anak istri kalian. Dari rakyat Pak, dari pajak rakyat, capek kan? Kayak motong aja kalian. Apa gunanya kalian? Apa gunanya? Kerja kalian apa? Alode di TikTok. Nah, live siang dikritik, cuek, giliran dipuji, kami cantik. Bandingkan Mbak negara Taiwan dengan Indo, luas mana? Taiwan mah kecil. Gitu aja terus alasannya orang Indonesia mah. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di luar negeri dan berusaha memberikan masukan dan saran atas perbedaan-perbedaan masalah sistem, masalah aturan, masalah hukum, masalah fasilitas yang ada di luar negeri dan compare sama di Indonesia itu beda jauh banget. Gini terus jawabannya orang Indonesia. Terus mau sampai kapan gini-gini terus jawabannya? Yang lucunya lagi, statement Bapak ini yang bilang kalau misalnya polisi tertembak siapa yang salah? Kayaknya penasehat kepolisian ini butuh nasihat deh ya dari kita masyarakat Indonesia. Pak, anak kecil aja yang memilih cita-cita untuk menjadi polisi itu tahu juga kerjaannya polisi. Ya diajarin kerjaannya polisi itu nembakin penjahat, melawan penjahat. Itu yang diajarkan ke anak-anak kecil kita. Makanya dia mau memilih mau jadi apa? Mau jadi dokter untuk menolong orang sakit, mau jadi polisi untuk nangkap orang-orang jahat. Kalau misalnya polisi di Indonesia tidak sanggup mengerjakan itu, lah terus tujuannya masuk polisi apa? Emang tujuan jadi polisi buat gaya-gayaan doang? Buat jadi pahlawan-pahlawanan doang? Kayak dongeng gitu? Bukannya sebelum resmi menjadi polisi itu harus ada pendidikan dulu? Terus di pendidikan ngapain? Nggak diajarin cara nangkap penjahat kayak gini, cara berhadapan dengan penjahat gini, kayak gitu? Nggak belajar gitu? Hah? Sekarang pertanyaannya dibalikin. Jadi kalau misalnya masyarakat tertembak karena tidak mendapatkan pertolongan dari kepolisian, terus salah siapa? Kenapa nggak sekalian aja Pak salahin orang yang bikin senjata? Ya kan? Kalau misalnya nggak ada senjata kan nggak perlu dor-doran. Terus banyak juga sebagian buzzer yang ngomong kayak gini nih. Malah dibedain gaji di sana kepolisian di luar negeri itu beda sama di Indonesia. Terus ngapain kamu mau jadi polisi di Indonesia kalau kamu tahu gajinya itu kecil? Hah? Tujuan kamu apa mau jadi polisi? Sekali lagi mau gaya-gayaan. Kalau misalnya tujuan kalian itu menjadi polisi buat gaya-gayaan, kenapa nggak jadi aktor? Kalau misalnya tujuan kalian jadi polisi itu buat gaya, jadi pengusaha, jangan jadi polisi. Karena polisi, TNI itu adalah abdi negara. Harusnya kalian sebelum jadi daftar polisi juga udah tahu dong gaji polisi berapa gitu. Ngarep gitu, gaji gede. Kerja dulu yang benar, baru minta naik gaji terus. Ini mah minta gaji terus tiap tahun dinaikin gitu. Kerja nggak bener.
Intinya mah kalau misalnya pejabat-pejabat Indonesia SDM-nya ini tidak korupsi, sistem-sistemnya benar-benar dijalankan dengan baik, hukum-hukumnya tidak bisa dibeli, para hakim-hakim dan penegak hukumnya ini bekerja dengan adil, bekerja untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma masyarakat tertentu yang punya duit. Indonesia bakal maju daripada negara-negara lain. Itu aja kuncinya. Gak usah buat perbandingan kayak gini-gini lagi, hah? Udah klasik banget. Iya, oke, mantap, cerdas, pintar, dan sangat berbobot sekali ya apa yang disampaikan oleh wanita bermental baja ini guys. Wah, ngeri ini. Ini apa yang disampaikan ini benar semua ini guys. Menurut saya ini benar semua. Sebab aduh. Sorry. Ya jadi saking muak dan kesalnya ya dengan kinerja kepolisian di negeri kita ini guys. Beliau ini sampai mengeluarkan undang-undangnya sebanyak-banyaknya sampai seperti itu ya, berapi-api gitu. Dan ini adalah kritikan pedas, bukan hinaan, bukan cacian ini. Ini adalah kritikan pedas bagi penegak hukum yang ada di negeri kita ini, khususnya buat kepolisian dan adalah Bapak Kapolri Sigit gitu ya. Nah, ini Bapak Kapolri Sigit harus mendengar ini, harus tahu ini gitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.